Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Algio Munanda Haryadi dari Rekayasa Perencanaan Mekanik Angkatan 2023 dengan AIM akhir 90. Pada kesempatan ini, saya bakal menjelaskan terkait Holistic Product Design Process, Challenges, and Best Practice. Di mana produk desain ini mencakup keseluruhan pengalaman pengguna mulai dari identifikasi kebutuhan awal hingga pembuatan produk akhir dan masa pakainya. Desain ini menjembatani fungsionalitas daya tarik, memastikan produk memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya, di mana tujuan intinya untuk menciptakan pengalaman pengguna, pemecah masalah kreatif, dan mencari strategi pasar. Nah, langkah dasar untuk mendesain tentunya ada tiga aspek gitu. Yang pertama itu adalah research and analysis. Research dan analisis dimaksudnya adalah memahami kendala manufaktur, sifat material, dan persyaratan skabilitas produksi. Yang kedua itu ada konsep development, di mana konsep development ini maksud menciptakan desain yang mengoptimalkan daya tarik estetika sekaligus efisiensi manufaktur dalam skala besar. Dan yang terakhir itu adalah production integration, di mana langkah ketiga ini memastikan transisi yang mulus dari konsep ke produksi massal dengan standar kontrol kualitas. Nah, tadi tiga aspek dasar untuk mendesain, dan sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah structural integrity, di mana memastikan produk itu mampu menahan beban kondisi lingkungan dan tekanan eksternal uh, melalui analisis rekayasa yang ketat. Dan kedua itu material selection, memilih material sesuai berdasarkan kinerja, keterbatasan biaya, kendala manufaktur, dan tujuan keberlanjutan. Yang ketiga itu ada precision engineering, mengembangkan sistem mekanis dengan spesifikasi ketat, toleransi presisi, dan parameter kinerja yang mencapai fungsi optimal. Yang keempat ada engineering analysis, menerapkan prinsip fisika dan metode simulasi untuk menciptakan solusi mekanis yang kuat dan andal. Yang kelima itu ada manufacturing flexibility, merancang agar produksi efisien sambil tetap menjaga standar kualitas kinerja. Dan yang terakhir adalah sistem integration, di mana memastikan semua komponen bekerja secara harmonis itu dengan sistem yang lebih besar dan lingkungan operasional. Ada aspek desain disiplin compression atau perbandingan desain disiplinnya. Yang pertama itu adalah product design, di mana produk design ini berfokus pada pengguna, bagaimana produk memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna, lalu menekankan pada fungsi, tampilan, dan kenyamanan. Contoh itu ada bentuk, warna, fitur copy maker, bisa menarik konsumen dan mudah digunakan. Itu salah satu contoh untuk produk design. Nah, yang kedua itu industrial design, di mana fokus dalam skala besar, mempertimbangkan efisiensi biaya, pemilihan material, serta kualitas. Contohnya, bagaimana copy maker ini bisa diproduksi ribuan unit dengan biaya yang rendah dan tetap konsisten kualitasnya. Dan yang ketiga itu adalah mechanical design, fokus pada teknis dan keandalan sistem, menyangkut perhitungan rekayasa, kekuatan struktur, daya tahan, dan performance. Contohnya bagaimana sistem pemanas dan pompa copy maker ini bekerja dengan presisi tanpa cepat rusak. Nah, ini lebih ke desain masa depan. Yang pertama itu ada AI integration. Melalui pembelajaran mesin dan otomasi untuk meningkatkan proses desain, membuka kemungkinan baru gitu,
dan global collaboration. Global kolaborasi lintas disiplin di mana tim bekerja bersama menyelesaikan tantangan desain kompleks di seluruh dunia. Dan keberlanjutan sustainability, penggunaan material ramah lingkungan dan prinsip desain sirkular yang mendorong tanggung jawab terhadap lingkungan. Human center, fokus lebih dalam pada aksesibilitas, inklusivitas, dan koneksi emosional dalam semua disiplin desain. Dan ini proses untuk desain. Tentunya ada identify the problem. Yang ada itu section A, information gathering excellent, menerima informasi yang mengumpulkan informasi yang sempurna dengan cara interview, ya wawasan kualitas dalam melalui percakapan struktur dengan pengguna, melakukan survei, melakukan observasi. Nah, untuk melakukan interview efektif, berfungsi untuk meningkatkan keunggulan dalam persiapan, mengembangkan paduan pertanyaan-pertanyaan. Caranya dengan mengembangkan paduan pertanyaan semi struktur dan yang menyimbangkan konsistensi dengan fleksibilitas. Dan kita harus memahami konsep teknik mewawancarainya. Gunakan pertanyaan terbuka, menekankan secara aktif, dan keheningan strategi mengawali wawancara yang lebih dalam. Tentunya hindari pertanyaan yang dapat mengarah jawaban leading question atau menimbulkan bias. Nextnya itu ada survei design best practice. Nah, tujuannya jelas, kita sudah menentukan untuk tujuannya, tentukan pertanyaan penelitian yang spesifik sebelum menyusun survei. Yang kedua itu kualitas pertanyaan, gunakan bahasa yang sederhana. Yang ketiga itu adalah optimasi respon. Buat survei terhadap ringkas, gunakan indikator progres dan berikan insentif untuk penyelesaian bila memungkinkan. Nextnya ada observation methodologis. Contextual inquiring, ya dijelaskan observasi penggunaan dalam lingkungan alaminya. Tujuannya menggunakan pola perilaku dan kebutuhan yang sering tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dalam wawancara. Kedua itu adalah struktur observation. Dijelaskan observasi dengan protokol yang mudah ditentukan sebelumnya. Tujuannya memberikan konsistensi dalam pengumpulan data sekaligus menjaga objektivitas selama penelitian. Nah, nextnya itu building comprehensive reference libraries. Yang pertama itu ada referensi teknis, standar paten, data teknik untuk dasar keputusan. Yang kedua, analisis pasar. Kita harus mengetahui target pasar kita atau produk pesaing kita juga dan model harga agar tercapai apa yang sudah kita targetkan. Dan tentunya yang ketiga tuh wawasan pengguna. Keempat, inspirasi estetika. Kelima, literatur akademik. Keenam, sumber daya industri. Ketujuh, komunitas pengguna. Nah, life cycle assessment. Life cycle assessment itu mengetraksi bahan baku. Kita harus mengetahui dampaknya lingkungan dari sumber proses pengolahan bahan, dari manufaktur konsumsi energi produksi yang dapat timbul limbah, distribusinya, metode transportasi yang dapat digunakan pengemasan, fase penggunaan, kinerja produk, dan dampak perilaku pengguna. Dan masa pakai, pembuangan daur ulang, opsi pemulihan material. Nextnya itu ada metode PAK. Metode matriks berbasis metode PAK ini adalah metode berbasis untuk membandingkan beberapa konsep desain terhadap acuan atau datum reference. Dan kedua itu ada quality function deployment atau half of quality, di mana fungsi untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknik. Ketiga itu tabel skor berbobot, di mana ini merupakan evaluasi berdasarkan kriteria berbobot untuk menghitung skor keseluruhan setiap konsep. Dan ini contoh tabel PAK. Untuk tabel PAK ini dijelaskan bahwa evaluasi kriteria itu untuk cost-nya atau pembayar yang harus dibutuhkan itu ada JIR, Feeble, Fluid Power,
Di mana tuh tabel metode PAK ini adalah format praktis itu berbasis membandingkan beberapa konsep desain terhadap acuannya. Ya, ini ada contoh untuk tabel Haoki dari vacuum cleaner. Dan ini adalah kombinasi evaluation metodenya. Di mana tahap awal atau early stage menggunakan metode PAK dengan cepat menyaring banyak konsep menjadi 3 sampai 5 opsi yang menjanjikan. Juga tuh tahap tengah atau mid stage. Menerapkan house of quality yang memastikan karakteristik teknis selaras dengan kebutuhan pelanggan. Dan terakhir final stage menggunakan penilaian berbobot untuk memperbandingkan detail dari konsep yang tersisa. Yang keempat, implementasi buat prototype dengan uji konsep yang terpilih untuk memvalidasi hasil evaluasi. Nah, pengujian dan evaluasi. Pengembangan produk modern ini membutuhkan pengujian fisik simulasi untuk memastikan keandalan kinerja dan kepuasan sebelum peluncuran ke pasar. Ujian fisik, validasi di dunia nyata melalui ketahanan, uji coba penggunaan, analisis tekanan lingkungan yang memberikan data kinerja nyata, analisis simulasi, menggunakan analisis elemen hingga dinamika fluida komputasi dan pengujian realitas virtual untuk mempercepat pengembangan sekaligus mengurangi biaya. Pendekatan terintegrasi menggabungkan metode pengujian fisik yang digital memastikan validasi dan komprehensif di semua kriteria kinerja dan berbagai kasus pengguna. Mungkin itu yang pengen saya jelaskan hasil kuliah umum yang saya dengarkan kemarin. Ya mungkin itu saja dari saya, Algi Munanda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.